Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas teks deskriptif ya, karena kemarin udah bahas teks announcement, teks recon. Nah ini ada yang baru nih, teks deskriptif teks. Oke, nah pembahasannya sekarang apa aja? Ada introduction, ada struktur of descriptive text, terus example-nya, terus ini ada tambahan juga sama conclusion. Nah, introduction nih, teks deskriptif adalah suatu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan orang, hewan, atau benda. Penjelasan atau teks deskripsi ini meliputi bentuk, sifat, jumlah, dan lain-lain. Nah, jadi teks deskriptif ini kayak menjelaskan sesuatu nih. Entah itu hewan, orang, atau benda juga bisa. Jadi gitu ya, intinya kayak menjelaskan sesuatu seperti orang, hewan, atau benda. Nah, jelasinnya itu macam-macam bisa. Biasanya banyak sih. Bisa bentuk, sifat, jumlah, dan lainnya. Nah, terus teks deskriptif tuh biasanya ada isi tenses atau simple present tense dan fokus pada satu objek secara spesifik. Misal nih, aku jelasin tentang siapa ya? Aku jelasin tentang Afgan. Nah itu fokusnya jelasinnya di Afgan itu tadi. Apa? Kayak lahirnya, terus hobinya, terus lagu-lagunya apa aja, terus dapat penghargaannya apa gitu. Nah, ini objek tersebut kemudian dibahas kembali secara lebih detail dalam teks deskriptif. Nah, tadi nih udah aku jelasin, jadi harus detail gitu loh. Nah, ini terus apa bedanya dengan recon text? Nah, recon text ini menceritakan kembali kisah yang terjadi di masa lampau dengan menggunakan isi past, simple past tense. Nah, untuk deskriptif ini ada informasi tentang bagaimana menjelaskan sesuatu. Teks ini digunakan untuk menggunakan kata-kata untuk menggambarkan sesuatu atau seperti apa. Menggambarkan sesuatu ini seperti itu ya. Nah, lebih jelas. Entah itu tadi ya, entah itu apa? Sifat orang, hewan, dengan benda atau benda. Nah, cara penjelasannya itu bisa lebih dari satu biasanya. Bentuk, sifat, jumlah, dan lainnya. Jadi gitu ya. Oke, next. Nah, struktur of descriptive text ada dua nih. Ada pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik. Nah, ini kayak awal-awalnya ini. Terus misal nih, kalau kan bahas Afgan tadi ya. Nah, itu terus awal-awalnya itu siapa sih Afgan ini? Nah, itu karena masih ada orang-orang yang kayak nggak terlalu tahu soal Afgan itu. Nah, itu pentingnya pendahuluan itu. Terus description bagian terakhir tentang pembahasan suatu topik. Nah, bagian terakhir maksudnya gimana? Ini kayak penjelasannya gitu loh. Topik apa yang mau dibahas gitu. Oke, lalu karakteristik of descriptive text. Nah, ini ada 3 nih. 3 ciri-ciri descriptive text. Ada verb digunakan adalah atribut verb is, are. Nah, berarti membahas simple present tense tadi. Terus tense yang digunakan nyambung kan ke present tense. Terus fokus ke satu objek. Nah, tapi aku punya ini sih, tapi kayak gimana ya? Sebenarnya tergantung juga sih. Kayak
Misalnya kalau deskriptif kan banyak ya menjelaskan. Tapi bisa sih termasuk simple present tense. Nah ini contohnya. Ya ini tentang si Maudy Ayunda ya, yang akan di G20. Mungkin kalau kalian belum tahu, memang katanya nggak tahu ya makan apa dia bisa jadi kayak gitu. Maudy Ayunda is my favorite artist. She is so beautiful and smart. She has made me fall in love with her since I first saw in her on TV. My first time seeing her is she promotes up in a beauty product on a TV advertisement. Since then, she has played in movies and also become a singer. Her voice is also wonderful. I have liked her song since the first time I heard it. Maudy is also an actress that cares about her education. I heard now she's studying somewhere foreign university. I hope she will make new movies and songs soon. Nah, ini dijelasin nih. Maudy Ayunda ini favorit artis yang penulis si penulis ini suka banget sama Maudy Ayunda karena pintar sama cantik. Nah, terus dia suka banget pertama kali di promote produk dari TV iklan, advertisement iklan ya teman-teman. Terus saat itu dia bermain di beberapa movies dan menjadi seorang penyanyi. Nah si penulis sendiri menjelaskan bahwa wah suaranya bagus banget loh saat mendengarkannya tuh. Nah terus I have liked her song since first time I heard it. Nah Maudy ini, nah si autor ini suka banget sama lagunya sejak pertama kali dia mendengarkan lagu dari si Maudy Ayunda. Nah Maudy ini juga seorang aktris yang sangat peduli sekali sama edukasi pendidikan gitu-gitu kayak SD SMP SMA dia juga bisa. Terus I heard now she is studying somewhere at foreign university. I hope she will make new movies and songs soon. Nah, autornya nih si penulisnya itu tahu kalau kuliah di luar negeri dan dia berharap autornya ini berharap Maudy ini buat film baru, ikut movie baru gitu loh, atau lagu baru. Nah itu intinya. Jadi ini tuh bagian ini deh identification. Oh ini enggak. Ya ini tuh bagian identification. Nah sisanya ini baru bagian descriptionnya, karena ini kayak dijelasin gitu lebih dalam, ini masih awal-awal gitu kayak gitu ya. Terus elements of descriptive text. Nah ini persen-persenannya bukan ya, biar enak. Nah sembari aku mau hapus noun ini, kita bahas pertama ini tadi noun dulu ya. Noun ini noun. Nah elements of descriptive text, ada noun yang menggunakan kata benda prinsipal atau spesifik. Selain itu sering juga menggunakan adjektif untuk memperjelas penggunaan kata benda seperti a giant house. Nah jadi kayak lebih detail itu loh, kayak a beautiful girl, terus a handsome boy, terus gitu. Jadi kayak lebih spesifik, ada subjeknya iya, ada adjektifnya juga iya, jadi gitu. Terus simple present. Nah present tadi ya. Terus action verb menggunakan kata kerja prinsipal yang menunjukkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas prinsipal yang bisa dilihat.
Terus figurative language. Nah, figurative language ini kayak menggambarkan sesuatu. Jadi kayak kalau di bahasa Indonesia itu kayak personifikasi, terus metafora itu kayaknya masih jarang sih kalau di kelas 10. Mungkin kelas 11, 12 kayaknya ada kayak. Walaupun jarang tapi ini penting sih. Ya, tetap kalian belajar ya. Nah, jadi gitu ya. Tadi ada apa aja tadi? Descriptive text. Nah, ininya tuh kayak menjelaskan atau mendeskripsikan orang, hewan atau benda. Nah, penjelasannya ini dengan cara bentuk, sifat, jumlah, atau lainnya. Nah, terus perbedaannya ini adalah deskriptif ini bagaimana menjelaskan suatu informasi, ya, menjelaskan suatu entah itu benda, apa ya, benda, orang, terus apa lagi, hewan juga bisa. Kalau Rika itu lebih beda, lebih ke pengalaman masa lalu gitu. Terus strukturnya identifikasi, deskripsi, terus karakteristiknya, karakteristiknya ciri-ciri ya. Ada verb, past tense, past tense, present tense. Nah, terus fokus ke satu saja. Ya, jadi kalau mau fokus Afgan ya Afgan. Jangan fokus ke Afgan langsung ke Maudi gitu. Terus elemennya ada noun, terus seperti Jayana khas jadi kayak spesifik gitu. Terus simple present juga udah dijelasin tadi. Terus action verb ini kayak kata kerja pasti ada sih. Terus figurative language ini lumayan jarang sih menurutku, tapi kalau nemu tapi ya ini kayak bahasa Indonesia kayak ada metafora, personifikasi gitu ya, kata-kata puitis lah bisa dibilang. Oke, jadi gitu. Oke, thank you. Nah, jadi kalau kalian ada pertanyaan, tanya-tanya aja ya di grup. Jadi silakan tanya-tanya. Monggo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.